الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكال العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب Alhamdulillah syukurillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Kita lanjut kajian kita yaitu pembacaan hadis syama'il, hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekali lagi kita niatkan ketika kita membaca sifat-sifat Nabi agar rasa cinta, rasa rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah di setiap harinya, agar kita lebih merindukan Nabi besar Muhammad, agar kita lebih mencintai Nabi besar Muhammad SAW daripada hal-hal lain, apalagi hal yang berkaitan dengan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang barusan kita baca itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah, yang mana Jabir bin Samurah ini bapak dan anak dua-duanya adalah sahabat Nabi. Makanya ketika kita menyebutkan nama sahabat Nabi dan kita tahu bapaknya juga sahabat, artinya bapaknya juga muslim, dianjurkan kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kedua-duanya, karena yang menjadi perawinya atau yang kita sebut tadi nama anak dan bapaknya dianjurkan. Kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tersebut? Mudah-mudahan Allah memberi keridhaan kepada mereka, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran yang mengucapkan bahwasannya Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah juz 11 awal-awal itu Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ridha, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Siapa?
para sahabat Nabi. Wa radu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Karena Allah ridha kepada mereka, maka mereka bisa ridha kepada Allah. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan orang yang ridha dengan Allah. Maksudnya ridha dengan Allah itu ridha terima dengan keputusan Allah, dengan qada qadar Allah, dengan apa yang Allah tetapkan kita terima. Itu artinya kita ridha kepada Allah. Ketika kita ridha kepada Allah, itu salah satu bukti bahwasannya Allah ridha kepada kita. Karena tidak mungkin kita ridha kepada Allah kalau Allah tidak ridha kepada kita. Tidak mungkin kita bisa ridha, bisa terima, bisa suka, bisa senang dengan Allah kalau Allah tidak senang dengan kita, Allah tidak cinta dengan kita. Ya, makanya dianjurkan ketika kita habis menyebutkan nama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lanjutkan, untuk kita ucapkan setelahnya radhiyallahu anhu. Kalau sahabat tadi cuman dia yang muslim, bapaknya misalkan tidak muslim, karena tidak semua sahabat Nabi bapaknya muslim, begitu. Tidak semua sahabat Nabi bapaknya muslim. Bahkan ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada sahabat yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, kakeknya muslim, neneknya muslimah, itu kecuali beberapa orang. Ada yang bapaknya muslim, dia muslim, ibunya muslim, kakeknya enggak muslim. Ada yang dianya muslim, ibunya enggak muslim, bapaknya muslim. Ada yang dianya muslim, ibunya muslim, bapaknya tidak muslim. Itu ada semua gambaran seperti itu di dalam sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu ini sahabat dan bapaknya, karena setiap perawi itu rata-rata disebutkan namanya dan nama bapaknya. Kalau kita tahu sahabat tersebut dan bapaknya sahabat dua-duanya muslim, dianjurkan untuk kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kepada kedua-duanya. Tapi kalau cuma sahabat itu saja, anaknya saja yang muslim, radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepadanya. Karena dhamirhu itu lil fard, lil wahid, untuk satu orang. Huma baru untuk dua orang. Kalau kita nyebutkan banyak nama sahabat, gak usah capek-capek ucapkan radhiyallahu anhum, karena hum lil jama', untuk banyak orang. Qal, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkalal ain manhusal aqib. Seperti yang kita sering sampaikan bahwasanya karena ini kitab hadis, jadi Al-Imam At-Tirmizi sering mengulang riwayat. Sering mengulang riwayat atau sering mengulang matan hadis. Lafaz hadis, sifat Nabi ini sering beliau ulang. Tapi kalau kita perhatikan, misalkan yang ingin membandingkan di hadis ini hadis nomor 9 di babnya, Imam Tirmizi menyebutkan Nabi itu mulutnya lebar, mulutnya luas. Ini pernah kita dengar sebelumnya, kan begitu. Kenapa sama Imam Tirmizi diulang? Karena perawinya beda. Jadi ulama hadis itu saking perhatian mereka dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perawinya beda saja itu mereka anggap hadis beda. Walaupun lafadznya atau hadisnya, matannya, jadi matan itu hadisnya maksudnya, isinya itu sama. Cuman perawinya beda. Dari sahabat Jabir bin Samurah. Kalau sebelumnya misalkan dari Abi Hurairah, begitu. Tentunya ketika Abu Hurairah meriwayatkan kepada murid yang berbeda dengan yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ini. Jadi riwayatnya beda, tapi hadisnya sama, tetap sama ulama dihitung jadi dua hadis, bukan satu hadis. Jadi misalkan kita hafal riwayat, hadisnya satu. Misalkan hadisnya innamal a'malu binniyat, itu kan hadisnya satu. Tapi kita hafal ini hadis punya 70 riwayat lebih hadis ini.
Hadis innamal a'malu binniyat itu punya 70 riwayat lebih. Artinya di abad ketiga itu ada 70 orang yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita hafal semua sanadnya, semua perawinya, itu kita dihitung hafal 70 hadis. Gitu. Hafal 70 hadis. Padahal hadisnya satu, innamal a'malu binniyat. Emang begitu aturannya begitu di ilmu hadis. Jadi kita jangan heran kalau kita dengar, oh Bukhari hafal 300.000 hadis. Padahal kitab hadis kalau dikumpulkan semua, itu hadis Nabi nggak sampai jumlahnya 300.000 hadis. Tapi Bukhari ngomong, aku hafal 300.000 hadis. Apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari? 30.000 hadis beserta riwayat-riwayatnya, gitu. Nah, jadi jangan kita heran. 30.000 hadis, pas dihitung jumlah semua kitab hadis yang ada, nggak sampai 30.000. Oh berarti Bukhari lebay, begitu. Nah, orang yang nggak paham ngomong gitu, Bukhari lebay, Bukhari bohong. Tidak. Maksud Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, imam-imam hadis yang lain, ketika mereka mengatakan hafal 10.000, 200.000, 300.000 hadis, yang dimaksud oleh mereka beserta riwayatnya. Jadi kalau ada satu hadis, innamal a'malu binniyat, cuman memiliki 70 riwayat, dan mereka semua hafal riwayat ini, maka mereka hitung sudah hafal 70 hadis. Hafal 70 hadis ya, karena ya, jujur saja ngafal sanad lebih susah daripada ngafal hadis, kan begitu. Kalau hadis kita innamal amalu binniyat, hafal. Coba sanadnya. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kepada siapa? Muridnya Alqamah. Alqamah kepada siapa? Kepada muridnya Muhammad. Muhammad muridnya kepada, ini baru satu. Yang kita bingung gitu. Yang ngapalin nama kan susah, ngapalin nama begitu. Jadi wajar sama ulama hadis ketika hafal riwayat yang banyak dihitung seperti hafal 70 hadis. Karena apa? Karena emang hitungannya satu hadis begitu. Jadi umpama di satu sanad, satu riwayat ini ada yang tidak jelas, bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ini sedikit pembahasan di bidang ilmu hadis. Oleh karena itu Al-Imam At-Tirmizi, beliau ketika ada riwayat lain, beliau sebutkan. Dan ini faedahnya untuk kita apa? Kita jadi diulang terus sama Imam Tirmizi tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita nggak sempat untuk menghafal di rumah, ketika kita baca lagi, oh ingat lagi. Dan orang yang cinta, orang kalau cinta mau dia 1000 kali baca sifat kekasihnya nggak bakal bosan, nggak bakal bosan. Kalau kita baca sejarah Nabi, hatam, baca kitab yang lain sejarah Nabi, hatam, sama aja ceritanya. Cuman nggak bosan-bosan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta sama orang, itu dia cerita terus tentang orang itu. Sama temennya dia cerita di sini. Nanti malam ngumpul cerita lagi. Yang denger bosen. Kenapa? Karena yang cinta cuma dia. Kan gitu. Tapi dia yang cerita nggak bosen. Kenapa nggak bosen? Karena dia cinta dengan orang yang dia ceritakan. Dia sayang dengan orang yang dia ceritakan. Makanya ketika kita mendengar atau kita membaca sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ulang. Habis ini baca riwayat lain, diulang lagi. Baca riwayat lain, diulang lagi. Insya Allah kita nggak bosan. Karena itu tanda kita betul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar terekam jejak atau sifat Nabi tadi jelas di otak kita, sehingga kita tidak akan lupa bagaimana sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Samurah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam." Nabi itu memiliki mulut yang luas, mulut yang lebar. Dan kita sebutkan bahwasanya orang yang memiliki mulut yang lebar itu tanda menunjukkan kefasihannya. Ashkalal ain, manhusal aqib, ashkalal ain. Dan beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki mata yang
bagian pinggirnya agak panjang. Jadi nanti dijelaskan semua sama beliau. Jadi bagian sini nih, ya, bagian pinggir. Jadi bukan bagian yang di sini, yang ke hidung, bukan, tapi bagian mata yang ke telinga. Nah, itu agak panjang katanya, agak panjang. Nggak sipit ya, mata Nabi nggak sipit, mata Nabi belok, cuman bagian sininya agak panjang. Manhusal akib, beliau memiliki kaki yang agak lengkuk sedikit. Kaki agak lengkuk. Qala Syu'bah, Al-Imam Syu'bah, perawi hadis ini dari tabi'in, murid-muridnya daripada sahabat ini, berkata kepada gurunya Simak. Simak ini muridnya Jabir. Bertanya, ma dhali'ul fam? Apa itu maksud dari perkataan sahabat Jabir, dhali'ul fam? Mulutnya lebar. Qal azimul fam. Jadi mereka itu sangat semangat untuk mengenal sifat Nabi besar Muhammad SAW. Mereka nggak cukup cuman meriwayatkan, tapi mereka pelajari, mereka teliti. Bahkan Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadisnya. Ini menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seorang Imam Syu'bah ini terkenal imam yang banyak meriwayatkan hadis. Pasti beliau tahu apa arti dari kalimat dhali'ul fam. Tapi karena masih penasaran tentang sifat Nabi besar Muhammad SAW, beliau tanya, apa yang maksudnya dhali'ul fam? Kata gurunya, iya dhali'ul fam, mulutnya lebar, mulutnya besar. Mulut Nabi besar Muhammad SAW besar. Nah, jadi Imam Syu'bah ingin lebih detail. Apa itu maksud dhali'ul fam? Kata gurunya, mulutnya lebar. Qultu ma ashkalul ain? Apa yang dimaksud oleh sahabat Jabir, wahai guruku, ashkalul ain? Qal tawilu syaqqil ain. Kata gurunya, yang dimaksud oleh sahabat Jabir ashkalul ain, tawilu syaqqil ain, tadi mata yang bagian ke telinga itu agak panjang, agak sedikit panjang. Qultu ma manhusul aqib? Apa arti manhusul aqib? Qal qalilul lahmil aqib. Jadi bagian kaki Nabi itu agak sedikit dagingnya. Bagian kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak sedikit, tapi kakinya lebar, kakinya Nabi lebar. Kalau kita pernah lihat gambar daripada maqam Ibrahim, maqam Ibrahim itu yang ada di depan Ka'bah, yang ditaruh di kaca itu bukan makam kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Maqam itu artinya bekas tinjakan Nabi Ibrahim. Itu maqam, arti maqam bekas tinjakan. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah nginjak ke batu itu, dan batu itu kalau Nabi Ibrahim butuh meletakkan batu untuk Ka'bah di bagian yang tinggi, nggak pakai tangga Nabi Ibrahim. Apa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim? Batu itu naik sendiri, gitu, kayak ada mesinnya. Itu padahal ribuan tahun yang lalu. Diriwayatkan batu itu termasuk batu yang Allah turunkan dari surga bersama Hajar Aswad. Diriwayatkan yang ada di kaca itu, yang ada di kaca. Jadi kalau Nabi Ibrahim ingin mahat atau ingin semen bagian yang paling tinggi, Nabi Ibrahim nggak butuh pakai tangga. Nabi Ibrahim cukup memerintahkan batu itu untuk naik tinggi batu itu. Selesai, batunya nurun lagi, begitu. Nabi Ismail kulinya istilahnya, atau maaf keneknya. Nabi Ibrahim tukangnya. Nabi Ibrahim yang meletakkan, Nabi Ismail yang memberikan batu kepada ayahnya. Dua orang ini sangat mulia yang membangun Ka'bah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Itu maqam Ibrahim. Sehingga bekas kaki Nabi Ibrahim terjeplak di situ. Terbentuk di batu itu. Datang zaman Nabi besar Muhammad SAW. Itu Nabi diriwayatkan oleh sahabat pernah meletakkan kakinya di jeplakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata pas bentuk
luas ukuran kaki Nabi dengan kaki Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal kita sebutkan nanti, bakal lewat di hadis ini, di bab ini, bahwasanya Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu ilmu, wallahu alam ilmu ini masih ada atau tidak di zaman sekarang, ilmu yang dikuasai oleh orang Arab dulu, namanya ilmu qafiyah. Ilmu qafiyah itu atau ilmu al-qafi, orang bisa tahu, ini yang punya ilmu ini bisa tahu dari telapak kaki bahwasannya ini anak dari bapak itu. Mereka ini anak bapak, cuman dari telapak kaki. Dan ini ada ceritanya di Bukhari Muslim. Disebutkan suatu hari ada sahabat Nabi yang bernama Usama. Usama ini punya bapak namanya Zaid. Zaid ini mantan budak Nabi, Zaid bin Harisah. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, bahkan pernah diangkat anak oleh Nabi Muhammad, pernah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad. Saking Nabi cintanya sama Zaid ini, akhirnya datang ayat Al-Quran, kata Allah nggak boleh, harus dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Akhirnya dirubah lagi, Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah nikah dengan sahabiah, dengan sahabat perempuan yang bernama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini yang mengasuh Nabi ketika Nabi masih kecil, dari orang Ethiopia. Orang Ethiopia kan warna kulitnya coklat kehitaman, kan begitu. Sedangkan Zaid ini orangnya ganteng, putih, bule begitu. Dinikahkan sama Nabi dengan Ummu Aiman. Lahirlah anak yang bernama Usama. Usama ini mirip ke ibunya, enggak mirip ke bapaknya. Enggak ngambil putih bule bapaknya, tapi ngambil ke kulit ibunya. Ketika hijrah ke kota Madinah, biasa ada orang munafik yang suka nimbulkan fitnah. Namanya orang yang suka nimbulkan fitnah itu orang munafik, atau sifatnya seperti sifat munafik yang suka adu domba itu. Yang suka propaganda, suka adu domba, suka bikin ricu, itu sifat-sifat munafik. Orang munafik di Madinah itu gak ada kesempatan sedikit pun kecuali mereka bikin fitnah, bikin adu domba. Nah, mereka bikin adu domba. Ini Zaid, orang kesayangan Muhammad. Anaknya Usama juga kesayangan Muhammad. Mereka bikin fitnah. Oh, Usama ini bukan anaknya Zaid. Usama ini anak haram. Kenapa? Gak mirip dengan bapaknya. Sampailah omongan itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak percaya tentu, cuman dia terganggu. Orang yang beliau cintai, dari sebelum jadi Nabi, Zaid udah bersama Nabi Muhammad. Makanya termasuk orang yang pertama kali Islam, Zaid. Jangan kita lupa nama orang yang pertama kali Islam. Abu Bakar dari laki-laki, Khadijah dari perempuan, Bilal dari budak, Zaid dari mantan budak, Ali bin Abi Thalib dari anak kecil. Ini 5 yang pertama kali masuk Islam. Begitu. Zaid satu-satunya. Terganggu Nabi Muhammad. Akhirnya suatu hari, subhanallah, Zaid dan Usama lagi tidur di masjid sampingan, dan mereka menutup kepala mereka. Menutup kepala, cuman kakinya kelihatan gitu. Masuklah orang yang paham ilmu qafi tadi. Masuk orang yang paham ilmu, bisa melihat ini anak bukan dari dia, dari kakinya saja. Masuk dia ngelihat ada orang tergeletak tidur sampingan, ditutup mukanya, jadi nggak tahu mukanya, cuma ngelihat kakinya. Oh, kata dia, ini anak dari si fulan. Ini anak, dan di sampingnya adalah bapaknya. Sayyidah Aisyah dengar cerita itu, Nabi masuk, diceritakan sama Sayyidah Aisyah, fasurra an-nabi SAW. Nabi langsung senang. Nabi yakin itu anaknya Zaid. Cuman ini kan untuk membantah orang-orang munafik. Karena ilmu itu diakui oleh mereka, ilmu yang sangat akurat untuk menisbatkan ini anak ini dari kaki saja. Dari telapak kaki mereka bisa mengetahui ini anak fulan gitu. Jadi banyak daripada ilmu dalam agama Islam yang mungkin sekarang banyak tidak dikuasai oleh ulama atau oleh orang-orang Islam. Diriwayatkan ada satu ulama di negeri Yaman bernama Al-Habib Abdurrahman Balfaqih.
Terkenal beliau ini alim, luar biasa. Diriwayatkan ada satu orang datang dari negeri jauh, datang masuk ke kampung beliau, ingin mencari Habib Abdurrahman ini. Ketemu di tengah jalan dengan Habib Abdurrahman, cuman dia nggak tahu yang dia temui Habib Abdurrahman. Kata Habib Abdurrahman, cari siapa? Cari Habib Abdurrahman. Oh, tunggu sebentar. Dipegang kaki dari binatang yang dia tunggangi, onta misalkan, kakinya diambil debunya, langsung disebutkan semua. Oh, kamu ini dari negeri ini ya, kamu udah berjalan 1 bulan, kamu sebelum kesini mampir kesini, cuman dari bekas tanah yang ada di kaki binatang ternaknya, binatang tunggangannya. Dan itu ilmu, bukan istilahnya, bukan nerawang wali-wali, bukan, itu ilmu dipelajari. Tapi sayangnya ilmu itu sudah banyak, atau mungkin wallahu alam apakah masih ada yang menguasainya. Nah, jadi termasuk menunjukkan betapa luasnya ilmu di dalam agama Islam. Bahkan banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai dulu, kita dulu pemimpinnya, sekarang diambil dan diakui oleh musuh-musuh Islam. Ilmu kedokteran, Ibn Sina terkenal, banyak daripada cetusan beliau, banyak daripada pemikiran beliau yang dipakai oleh ulama-ulama zaman sekarang. Yang pertama kali bisa menjahit itu ulama Islam, lupa tapi siapa namanya, jahit, operasi itu. Yang pertama kali mengadakan operasi jahit dari mana, itu ulama Islam. Ulama Islam. Jadi kaki Nabi besar Muhammad SAW itu besar, lebar, seperti persis yang ada pada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itulah ukuran kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthar ibn al-Qasim an Ash'ath yakni ibni Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah, sama diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, cuman dari murid beliau yang lain, bukan yang tadi, beda. Qal ra'aitu Rasulullah SAW fi lailati idhiyah. Kata beliau, aku pernah melihat Nabi di waktu malam yang sangat terang sekali, artinya bulannya bersinar lagi terang. Wa alaihi hullatun hamra, dan waktu itu Nabi menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, jadi ini dalil bahwasanya boleh kita menggunakan atau bahkan sunnah kalau kita niatnya ngikuti sunnah, pakai baju yang warna merah, karena pernah dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya baju yang paling sering dipakai oleh Nabi yang berwarna putih. Fa innaha anzaf, kata Nabi, putih itu lebih bersih. Maksudnya bagaimana? Orang kalau pakai baju putih mungkin sekali 2 kali pakai majlis taklim ganti, kan begitu, apa, kotor, cepat kelihatan. Tapi kalau orang pakai baju warna, ya itu nggak kelihatan kotornya. Nah, makanya Nabi suka pakai baju putih. Kenapa? Karena putih itu cepat kelihatan kotornya, sehingga cepat diganti, begitu. Wabil khusus, apalagi di hari Jumat, sangat dianjurkan sekali di hari Jumat untuk kita menggunakan pakaian putih. Kalau bisa Pak, khususkan saat hari Jumat, baju kokonya putih, sarungnya putih, pecinya putih. Kalau bisa. Niatkan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Karena di hari Jumat Nabi nggak pernah pakai baju selain, sholat Jumat, bukan hari Jumat. Di sholat Jumat nggak pernah Nabi pakai baju selain warna putih. Nggak ada riwayat hadis yang menyebutkan Nabi pernah sholat Jumat pakai baju warna merah, hitam, hijau, biru, nggak ada. Coklat nggak ada. Kalau sholat Jumat pasti baju warna putih. Walaupun misalkan kita punya baju yang baru, kita punya baju baru nih, baru beli, belum dipakai, tapi warnanya coklat atau warnanya hitam misalkan. Kita punya baju putih, udah dipakai tapi bersih, udah dicuci, tetap sunnah pakai baju warna putih. Beda dengan lebaran. Kalau lebaran, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kalau lebaran bukan untuk sholat, sunnahnya untuk hari itu. Kalau lebaran, sunnahnya untuk harinya, bukan hanya untuk sholatnya. Artinya perempuan yang lagi haid pun kan nggak sholat tuh, tetap dia dianjurkan pakai baju baru, sunnah begitu. Kalau Jumat untuk sholatnya. Untuk lebaran
kalau kita punya baju misalkan yang satu putih cuman bekas, yang satunya lagi baru warnanya merah atau warnanya hitam, sunnah kita pakai yang baru. Sunnah Nabi begitu. Nah, jadi kalau lebaran itu nggak dinilai warna, yang dilihat baru atau bukan. Tapi kalau untuk sholat Jumat yang dilihat warna putih, itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka warna putih. Di sini hadis ini kita dengar Nabi pernah atau juga bahkan ada beberapa riwayat dari sahabat Nabi yang mengatakan aku pernah melihat Nabi pakai baju warna merah, warna merah, warna merah, warna merah. Nabi juga suka warna hitam. Ada beberapa imamah beliau itu warnanya hitam. Cuman sekarang karena itu jadi simbol untuk kelompok sesat, maka ulama tidak menganjurkan kita menggunakan imamah hitam. Misalkan saya aja masuk ke masjid pakai imamah hitam, langsung wah Habib ini aliran sesat, kan begitu. Langsung begitu orang. Kenapa? Karena imamah hitam jadi simbol sangat disayangkan untuk kelompok sesat di akhir zaman ini. Seperti bendera hitam tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bendera Nabi, tapi dipakai oleh kelompok sesat, kan di teroris kemarin tuh yang suka ngebom tempat-tempat perkumpulan orang Islam. Benderanya apa? Hitam, la ilaha illallah, tulisannya Muhammadur Rasulullah, itu bendera Nabi. Cuman sangat disayangkan jadi simbol oleh orang-orang atau kelompok sesat. Jadi kalau ada sunnah Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi kemudian diselewengkan atau diakui, dijadikan simbol, dijadikan syiar oleh kelompok-kelompok sesat, kalau kita menggunakannya takut kita dituduh dari kelompok tersebut, maka jangan kita pakai. Tapi kalau kita menggunakannya tidak takut dituduh, ya artinya misalkan kita pakai di rumah atau kita bukan orang yang tidak mungkin orang ngira kita kelompok sesat, maka silahkan pakai sunnah-sunnah tersebut. Nah, jadi termasuk warna pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad warna hitam, dan termasuk warna yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad warna hijau. Beliau juga suka warna hijau. Jadi ada serban beliau atau selimut beliau itu berwarna hijau. Termasuk warna juga yang bagus warna kuning. Warna kuning itu bukan Nabi yang pernah pakai, tapi malaikat. Malaikat ketika hadir di peperangan Badar itu menggunakan imamah, warna imamahnya kuning. Nah, jadi kalau kita tahu pas kita pakai baju kuning, niat, oh ini niat ngikuti malaikat misalkan. Merah niat, oh ini ngikuti Nabi Muhammad begitu. Nah, sedangkan warna-warna yang lain, wallahu alam, tidak ada riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Jabir, aku melihat Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi lagi menggunakan pakaian warna merah di waktu malam yang sangat terang, bulannya lagi terang sekali. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, maka aku pasati, aku lihati bulan, aku lihati Nabi. Aku lihati bulan, aku lihati Nabi. Dibandingkan sama beliau, Nabi dengan bulan. Falahuwa indi ahsanu minal qamar. Kata beliau, demi Allah, Nabi lebih indah daripada bulan. Ini bulan-bulan purnama, lagi terang-terangnya. Ada Nabi, beliau duduk lagi sama Nabi, di atasnya ada bulan. Beliau lihati Nabi bulan, dibandingkan gitu. Kata beliau, demi Allah, Nabi lebih indah daripada bulan. Jadi ulama itu mensifati Nabi dengan bulan karena bulan itu makhluk yang paling indah. Kalau kita ditanya sekarang apa yang paling indah, bulan, nggak ada yang lain, kan begitu. Dari segi pencahayaannya, dari segi manfaatnya, bulan bisa memberikan petunjuk untuk orang-orang yang ada di laut atau di gurun pasir. Itu makanya mirip dengan Nabi, tapi indahnya jauh, tidak bisa dibandingkan. Nah, cuman mereka itu nggak nemukan apa lagi yang indah nih, yang bisa mereka riwayatkan. Sekiranya kita bisa mengira-ngira seperti apa indahnya Nabi Muhammad, mereka nggak temukan kecuali bulan. Makanya sering sahabat, bukan hanya Jabir ini saja, yang mengatakan Nabi lebih indah dari bulan atau Nabi seperti bulan. Hakikatnya Nabi tidak bisa dibandingkan dengan bulan karena beliau lebih indah daripada bulan. Nah, ini kesaksian sahabat Jabir sendiri. Dilihat bulan dan Nabi, oh kata dia,
Nabi lebih indah daripada bulan. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib. Haddatsana Sufyan bin Waqi qala haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qal sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib akana wajhu Rasulillah mithla sayf qala la bal mithla al-qamar. Ada orang laki-laki datang ke sahabat Bara' bin Azib bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Bara', apakah muka Nabi itu mirip dengan pedang? Artinya sinarnya seperti kilauan pedang? Tidak, kata sahabat Bara'. Sinar muka Nabi Muhammad tidak seperti kilauan pedang, akan tetapi seperti terangnya bulan purnama. Ya, kalau kilauan pedang agak silau kan gitu. Lihat, jadi kita kalau perhatikan bagaimana sahabat Nabi mensifatkan Nabi Muhammad, dalam mensifati Nabi pun mereka teliti dan mereka hati-hati, gak sembarangan ngomong. Kalau kilauan pedang terang, cuman menyilaukan. Yang kilauan pedang kan, kalau kita pantulkan pantulan dari kilauan pedang itu terang, cuman gak enak dilihat. Nabi gak seperti itu. Nabi terang, bercahaya, tapi enak dilihat, seperti bulan. Hebatnya sahabat Nabi ketika mereka mensifati Nabi besar Muhammad SAW dalam perumpamaan pun mereka sangat teliti, karena yang mereka perumpamakan adalah makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ilaihi qal haddatsana Abu Dawud al-Masahhifi Sulaiman ibnu Salmin qala haddatsana Nadhr bin Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Hurairah qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajilas sya'ri. Kata Abu Hurairah, Nabi besar Muhammad SAW itu sangat putih sekali kulitnya. Bahkan ulama mengatakan, Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa mengatakan orang yang berani mengucapkan Nabi Muhammad hitam itu harus dihukum mati. Orang yang berani ngomong Nabi Muhammad hitam harus dihukum mati. Kalau dia ngomong tadi sambil menghina, murtad, keluar dari agama. Karena tidak ada simbol Islam yang lebih mulia melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi hitam, itu dihukum mati, kata Imam Qadhiyat. Tentunya ini urusan pemerintah, urusan hukumah, bukan urusan kita, dan hukumnya mati. Murtad atau tidak dilihat. Kalau dia ngomongnya tadi karena ingin menghina Nabi, maka murtad, keluar dari agama, menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepakat ulama, tidak ada yang khilaf bahwasanya Nabi memiliki kulit yang sangat putih. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau di sini mengatakan ka'annama sigha min fiddatin, seakan-akan Nabi itu diciptakan sama Allah dari perak, saking putihnya. Perak itu kalau murni putihnya indah, putihnya itu bagus, gitu, enak dilihat. Jadi beliau ini bingung gimana nyifatin Nabi. Jadi kayak gitulah kata beliau. Kayak Nabi itu diciptakan dari perak, saking putihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Ini dari sahabat Nabi lain, sama namanya Jabir, cuma nama bapaknya beda. Kalau tadi Jabir nama bapaknya Samurah, kalau ini Jabir nama bapaknya Abdullah. Ini sahabat Jabir yang lebih terkenal. Kalau sahabat Jabir yang tadi tidak banyak periwayatan hadisnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah. Cuman kalau Jabir bin Abdullah itu riwayat hadisnya lebih dari 1000 dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan yang kita dengar, oh ini hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir, dari sahabat Jabir, dari sahabat Jabir, itu rata-rata Jabir yang ini, Jabir yang bapaknya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Dua-duanya orang Madinah, dua-duanya dari Ansar, penduduk asli Madinah.
Cuman yang Jabir bin Abdullah ini lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, sehingga tercatat dihitung oleh ulama hadis periwayatan beliau dari Nabi Muhammad lebih dari 1000 hadis. Lebih dari 1000 hadis, dan hanya 7 sahabat yang periwayatannya dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Ya, karena enggak semua sahabat banyak meriwayatkan hadis. Hanya 7 sahabat yang periwayatan hadisnya dari Nabi, artinya banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan ulama mengategorikan 7 orang ini karena riwayat mereka tembus 1000 hadis. Yang paling banyak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sampai dihitung sama ulama semuanya 5000 hadis. Abu Hurairah 5000 hadis meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya baru ada yang 4000, ada yang 3000. Sayyidah Aisyah, Jabir bin Abdullah, ada namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As. 7 sahabat, cuman 7 sahabat yang periwayatannya lebih dari 1000, maka dikategorikan oleh ulama hadis mereka lah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbanyak tadi Abu Hurairah sampai 5000 hadis. Kalau Abdullah bin Umar 1860 hadis. Abdullah bin Umar. Sahabat Jabir lupa kita berapa, ya. Beliau juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi bersabda, "Urida 'alayyal anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijal syanu'ah." Kata Nabi besar Muhammad SAW, aku melihat para nabi sebelum aku. Jadi Nabi pernah ketemu dengan para anbiya. Para nabi-nabi itu Nabi ketemu, baik ketika Isra Mi'raj atau di waktu lain. Nah, ini kita kan di bulan Rajab nih. Di bulan Rajab jangan lupa ada kejadian yang sangat sakral, kejadian yang sangat mulia, kejadian yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan undangan khusus dari Allah, yaitu di malam 27 Rajab, Isra Mi'raj. Itu kita jangan lupa. Paling tidak kita baca sejarahnya. Lihat misalkan apa yang terjadi di malam itu, karena malam ini malam yang sangat mulia. Bahkan ulama mengatakan malam Isra Mi'raj itu untuk Nabi lebih mulia, lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mulianya untuk kita, karena malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk Nabi malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj, karena beliau menghadap bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang sangat luar biasa, malam yang sangat sakral. Jangan sampai kita lewatkan tanpa kita baca sejarah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kapan Nabi ketemu para anbiya? Ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah, sekarang Palestina sudah selesai, sudah gencatan senjata. Dan itu bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mau nolong, masyaallah hadirin, enggak susah. Enggak susah. Cuman kadang Allah itu pengen lihat ketabahan kita, kesabaran kita, bukti kita betul iman kepada Allah, bukti kita ridho dengan keputusan Allah. Allah kalau mau nolong, lihat. Kita baca berita, ya kan, ada di daerah mana itu, kota yang di Amerika itu, Allah kirim api, 10 hari enggak padam itu api. Dengan teknologi yang maju, dengan kecanggihan yang luar biasa, api enggak bisa mereka matikan. Bayangkan. Allah kirim api. Kenapa? Apinya dari Allah. Tidak bisa. Mau sekuat apapun, sehebat apapun, secanggih apapun umat manusia, makhluk, kalau mau menghadapi sang Khalik, sang pencipta, tiada daya. Jadi Allah kalau mau nolong, satu contoh atau satu dari pasukan Allah, baik itu api atau itu angin, gak ada yang bisa memadamkannya. Dan lihat langsung kezaliman yang mereka lakukan 1 tahun lebih, Allah balas dengan 10 malam. Allah balas dengan 10 malam.
kehancuran yang mereka ciptakan, yang mereka lakukan setahun lebih, karena peperangan yang terakhir ini setahun lebih, setahun lebih peperangan akhir ini dari 2003 sampai 2005, mulai itu di akhir 2023. Akhir 2023 mulai peperangan Palestina Israel yang terbaru ini sampai sekarang baru gencatan senjata. Artinya setahun lebih kehancuran yang luar biasa mereka sebabkan di Palestina kepada saudara kita umat Islam. Tapi lihat Allah balas, enggak sampai 1 bulan, 10 malam hancur lebur. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Cuman kadang Allah itu, kenapa sih Allah enggak nolong langsung di malam pertama peperangan? Di ayat Allah mengatakan, kalian juga akan aku coba, kata Allah, akan aku uji. Umat-umat sebelum kalian mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, aku tes, aku pengen lihat jujur atau tidak, aku pengen buktikan. Begitu juga kalian di surat Al-Ankabut Allah katakan itu. Dia kata Allah, jangan kira dengan kalian mengatakan aku iman sudah lepas, ada cobaan, ada ujian, pengen Allah buktikan betul atau tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi dapat musibah, belum datang pertolongan dari Allah, jangan putus asa, karena Allah kalau mau nolong kun fayakun. Kun fayakun. Enggak apa di luar otak kita. Siapa yang mengira bakal ada kebakaran 10 malam itu? Enggak ada yang mengira. Enggak ada tahu penyebabnya. Enggak ada yang apa prediksi, enggak ada. Enggak ada yang mengira. Tiba-tiba turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Begitulah pertolongan Allah kalau datang. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau di malam Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, beliau bertemu dengan semua nabi-nabi yang sudah Allah utus. Semua di belakang Nabi Muhammad. Nabi sholat, malaikat Jibril yang qomat, bingung nih, nggak ada yang maju imam karena Nabi semua ini, Rasul semua. Akhirnya malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. Jadilah Nabi Muhammad Imamul Anbiya, imam untuk semua nabi. Nah di situ Nabi Muhammad ceritakan, kata Nabi, aku ketemu Musa. Musa itu kata Nabi Muhammad seperti orang Yaman, mirip dengan orang Yaman, min rijali Syanu'ah. Syanu'ah ini qabilah yang ada di Yaman. Nabi sebut Musa kayak orang Yaman, padahal Nabi Musa bukan orang Yaman. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat, kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat Nabi Isa, dan Nabi Isa ini mirip dengan orang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ini Urwah, kata Nabi, mirip dengan Isa. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah. Aku melihat Ibrahim, dan kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, gak usah pusing-pusing kalian, Nabi Ibrahim mirip sama aku. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana Ibrahim, lihat aku, karena Nabi Muhammad cucung dari Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah, dan aku melihat Jibril. Jibril itu kata Nabi mirip dengan sahabat yang bernama Dihyah. Dihyah ini terkenal sahabat yang ganteng. Jadi malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi, malaikat Jibril itu kan kalau datang ke Nabi nyamar. Beliau itu datang ke Nabi dengan rupa aslinya cuma 2 kali. Pertama, ketika Nabi dilantik pertama kali di Gua Hira menjadi Nabi, ketika ayat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ Jibril dengan rupa aslinya 600 sayap, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi setengah bumi, besar. Satu sayapnya itu setengah bumi itu. 2 sayap gelap bumi ini. Masih sisa 598 sayap lagi. Luar biasa. Itu kedua kali ketika Isra Mi'raj. Jadi Nabi bertemu dengan Jibril dengan rupa asli Jibril diriwayatkan cuma 2 kali. Sisanya malaikat Jibril ketika menghadap Nabi menyamar. Nyamar jadi orang asing, tapi Nabi tahu itu Jibril. Nyamar, paling sering malaikat Jibril istilah minjem mukanya sahabat yang bernama Dihyah. Kenapa? Karena Dihyah ini ganteng rupanya. Ganteng. Dan malaikat Jibril senang menyerupai Dihyah, bukan karena malaikat Jibril senang muka ganteng, bukan.
Karena adat orang dulu, dan ini semua ketika mengirim utusan, itu utusan yang dikirim pasti yang dicari mukanya paling enak dilihat dan omongannya yang paling enak didengar, kan begitu. Yang namanya utusan, dan ini utusan dari Allah yang mengutus zat yang mulia Allah kepada makhluk yang paling mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka Jibril punya inisiatif ketika datang kepada Nabi, cari sahabat yang paling ganteng, di situ dia meniru, nyamar jadi sahabat tersebut menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Itu alasannya kenapa Jibril suka menyamar jadi Dihya. Jadi kata Nabi, kalau kalian melihat, jadi ada sahabat itu pernah duduk sama Nabi, melihat ada Dihya duduk sama Nabi. Sahabat tadi keluar dari masjid, ketemu di pasar, ada Dihya lagi, bingung. Tadi yang di masjid siapa? Oh ternyata Jibril. Itu udah tahu semua sahabat. Oh itu Jibril, bukan Dihya manusia, Dihya malaikat, begitu. Nah, kemudian kita hatami bab ini, tinggal 2 hadis, mungkin agak panjang, minta maaf, karena malam ini malam ikhtitam sementara. Bulan depan itu kita ikhtitamnya, ini sambil kita ngundang, ikhtitam sementara tawakufan sebelum puasa Ramadan. Kita seperti 2 tahun yang sudah lewat, kita gabungkan dengan majelis Abuya Al-Habib Umar bin Alwi As-Segaf di masjid pondok pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah Desa Puding Besar. Jadi kita semua tawakufan sementaranya, ikhtitamnya acaranya 1 kali di situ sambil merayakan Haul Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Ini udah 2 kali kita lakukan. Jadi ikhtitam baca kitabnya ya ini tawakufan sementaranya ya malam ini gitu. Nah, jadi tinggal 2 hadis lagi sehingga bab ini selesai. Sehingga insya Allah setelah lebaran kita mulai di bab yang baru. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Sufyan bin Waqi' Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid annahuma qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail. Aku mendengar Abat Tufail. Abat Tufail ini adalah sahabat Nabi besar Muhammad. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abat Tufail, aku melihat Nabi Muhammad. Aku melihat Nabi. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Dan kata beliau, tidak ada sekarang ini, ketika beliau ngomong Abu Tufail ini, sekarang ini tidak ada yang melihat Nabi di muka bumi ini masih hidup kecuali aku. Karena beliau ini sepakat ulama sejarah mengatakan Abu Tufail ini sahabat yang terakhir meninggal. Beliau pas Nabi meninggal umurnya baru 10 tahun. Begitu. Dan beliau meninggal di tahun 100 Hijriah. Jadi umurnya panjang, dan memang ketika Nabi meninggal dia masih muda, masih kecil. Terakhir sahabat yang meninggal secara mutlak, secara umum Abu Tufail. Artinya kalau ada orang dari abad kedua mengaku, aku pernah melihat sahabat. Kapan kau lahir? Aku lahir di tahun 101 Hijriah. Bohong berarti. Kenapa? Karena nggak ada lagi sahabat setelah Abu Tufail meninggal. Abu Tufail meninggal di tahun 100 Hijriah. Abu Tufail meninggal tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah beliau meninggal. Berarti kalau ada orang yang lahir di tahun 111 Hijriah dan dia mengaku pernah melihat sahabat Nabi, berarti dia bohong. Kenapa? Karena di tahun 111 Hijriah sudah tidak ada lagi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Tufail, sahabat yang terakhir meninggal dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, aku melihat Nabi, artinya aku ini generasi sahabat dan tidak ada lagi zaman sekarang ini yang melihat Nabi kecuali aku. Ini berarti udah di akhir hayat beliau. Qultu, muridnya ngomong, sifuli. Muridnya ngomong, kenapa beliau ngomong ini? Abu Tufail ini bukan sombong ngomong begitu. Oh sombong jadi sahabat, bukan. Tapi maksudnya kalau kalian pengen tahu tentang Nabi, tanya sama aku. Tinggal aku ini sahabat gitu. Cuman sisa aku orang yang melihat Nabi di dunia dengan mata kepalanya. Makanya murid-muridnya akhirnya ngomong, kalau begitu sifatkan dong tentang Nabi. Bagaimana Nabi? Ceritakan tentang Nabi. Ini menunjukkan, masyaallah hadirin sekali lagi, yang kita baca ini adalah agama. Yang kita baca ini agama. Sifat Nabi itu adalah agama.
Ini orang-orang besar, ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama yang punya derajat tinggi di sisi Allah, menanyakan sifat Nabi Muhammad kepada guru-guru mereka. Apa jawab beliau? Kana abyadha malihan muqassada. Kata beliau, Nabi Muhammad putih, putihnya tadi indah, putihnya tadi manis, putihnya tadi enak dilihat, muqassada. Dan kalau kau melihat tubuh Nabi, kau akan yakin ini ciptaan yang paling sempurna. Karena semuanya sinkron, semuanya pas. Seperti yang pernah kita sampaikan, kepala Nabi besar, tapi untuk badan itu pas, begitu. Tidak kepalanya terlalu besar, badannya kecil, enggak. Atau kepalanya kecil, badannya keker, tidak. Kepalanya besar untuk badannya pas. Tangannya besar untuk badannya pas. Badannya besar, kakinya juga besar. Kadang ada orang perutnya besar, badannya besar, kakinya kecil, kan begitu. Atau kakinya besar, badannya kecil. Nabi enggak begitu. Muqassada. Muqassada artinya semua sinkron, semua pas. Bentuk tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir yaitu hadis riwayat haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qala akhbarani Abdul Aziz bin Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajah thaniyatain idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanaya. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad memiliki gigi yang agak renggang di bagian dari gigi tengah ke gigi taring, ya. Dari gigi tengah ke gigi taring itu agak renggang gigi Nabi Muhammad. Jadi bukan semuanya renggang, bukan. Tapi dari tengah ke gigi taring, atas bawah itu ada sedikit renggang. Ada sedikit longgarnya di gigi Nabi Muhammad SAW. Tapi itu menunjukkan keindahan untuk Nabi. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini thanaya. Nabi kalau ngomong kadang-kadang kelihatan cahaya keluar dari mulut Nabi Muhammad. Dari mana cahaya itu keluar? Dari renggang gigi beliau tadi. Jadi sekali lagi kita tekankan, ini kalau bukan masalah agama, tidak mungkin Abdullah bin Abbas mufassir. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Ya, nggak ada orang zaman sekarang sealim Abdullah bin Abbas, itu nggak ada. Kata Nabi, Abdullah bin Abbas pemimpin ulama umatku nanti di hari kiamat. Nanti ulama itu satu kelompok, satu baris di hari kiamat. Siapa paling depan pemimpinnya? Abdullah bin Abbas. Paling ahli tafsir. Quran dikuasai sama beliau. Kita kalau buka kitab tafsir, kalau nggak dengar tafsiran beliau, kita akan dengar tafsiran muridnya. Mujahid, Atha, Ikrimah, ini murid-muridnya semua, ulama tafsir semua. Abdullah bin Abbas dapat doa dari Nabi Muhammad, ya Allah ajarkan dia takwil, ajarin dia agama ya Allah, dikabulkan sama Allah. Makanya kata Nabi, Abdullah bin Abbas pemimpin ulama di hari kiamat nanti. Pemimpin ulama. Apa yang dia riwayatkan? Gigi Nabi renggang. Coba kita pikir. Gigi yang dia riwayatkan masalah gigi, bukan masalah sholat, bukan. Tapi banyak riwayat masalah sholat. Artinya tidak hanya masalah sholat yang beliau riwayatkan, tidak hanya tafsiran Quran yang beliau katakan, tidak hanya bab fikih, sholat, hukum wudu, taharah, tidak hanya itu yang beliau ajarkan, tapi termasuk ilmu, termasuk agama yang harus kita pelajari, yang harus kita kenal, kita kuasai tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau riwayatkan. Kata beliau, gigi Nabi itu bagian tengah dan taringnya ada renggang, dan kalau Nabi berbicara, terkadang kami melihat cahaya keluar dari mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita dengan hadis ini selesai bab pertama dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu bab pertama ini bab yang menerangkan atau yang menyebutkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai 12 atau 13 hadis salah tadi 15 hadis selesai, dan bab berikutnya yaitu bab stempel kenabian, insyaallah akan kita kaji setelah lebaran. Mudah-mudahan kita